Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anik Marmatul Kamalia dari kelas PBSI 4B dengan NIM 222110054. Di sini saya berperan sebagai pendidik dari mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dengan capaian pembelajaran, peserta didik mampu menilai karya sastra melalui kalimat kritik, dan tujuan pembelajaran peserta didik dapat menyusun kalimat kritik. Kurikulum yang saya gunakan yaitu kurikulum Merdeka, dan saya menggunakan model pembelajaran inovatif yaitu berdiferensiasi produk dan project based learning. Langkah-langkah yang saya gunakan dalam menerapkan model pembelajaran ini yaitu yang pertama, saya menentukan proyek, yang kedua, saya mendesain proyek, yang ketiga, saya menyusun jadwal pelaksanaan proyek, yang keempat, membimbing pelaksanaan diskusi kelompok, yang kelima, mengevaluasi hasil dari diskusi kelompok. Selanjutnya, untuk melihat hasil pembelajaran dari model pembelajaran ini bisa dilihat dari kutipan video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga kita semua sehat selalu dan bahagia selalu ya. Amin. Amin. Untuk memulai kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan untuk ketua kelasnya disiapkan. Baik, Bu. Duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Amin. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu bisa hadirannya dulu ya. Ya. Alivia Dinda, Hadir, Bu. Ana Dewi Setiawati, Hadir, Bu. Azan Naifa, Hadir, Bu. Intan Rafika, Hadir, Bu. Setia Juliana, Hadir, Bu. Feli Indah Wulandari. Hadir, Bu. Baik, hadir semua ya kelas ini. Iya, Bu. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan terkait dengan tujuan pembelajaran dan capaian pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menyusun kalimat kritik, dan capaian pembelajarannya peserta didik mampu menilai karya sastra dengan menyusun kalimat kritik. Ada yang tahu tidak? Menilai karya sastra itu disebut dengan apa? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan Feli. Apa? Kritik, Bu. Ya, benar sekali. Nah, dari kritik tersebut, kira-kira ada yang tahu tidak apa yang akan didapatkan dari kita mengkritik suatu karya sastra? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan Setia. Kita jadi lebih tahu kekurangan dan kelebihan dari karya sastra tersebut. Nah, betul sekali dari jawaban Setia bahwa dari kita menilai karya sastra melalui kalimat kritik, kita akan dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dari karya sastra tersebut. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang kritik, bagaimana cara menulis kritik terhadap suatu karya sastra, dan mempelajari tentang apa itu kritik, kaidah kritik, struktur kritik, dan ciri-ciri kritik itu. Jadi kritik itu merupakan suatu analisis secara langsung dengan mempertimbangkan baik buruknya suatu karya sastra. Nah, kritik itu juga mempunyai struktur. Struktur yang pertama ada evaluasi, yaitu berisi tentang
Selanjutnya, kritik itu juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu bersifat menanggapi atau mengomentari karya orang lain. Yang kedua, menunjukkan kelebihan dan kekurangan. Yang ketiga ada memberi saran dan perbaikan. Yang keempat itu bertujuan menjembatani pemahaman pembaca. Selanjutnya ada jenis-jenis kritik berdasarkan penerapannya. Yang pertama ada kritik induktif, yaitu kritik dengan memperhatikan unsur-unsur yang ada di dalam karya sastra. Yang kedua ada kritik judisial, adalah kritik-kritik yang menganalisis dan menerangkan efek-efek karya sastra berdasarkan permasalahannya. Dan yang ketiga ada kritik impersonionik, adalah kritik yang berusaha menggambarkan sifat khusus dalam sebuah karya sastra. Selanjutnya ada jenis-jenis kritik berdasarkan cara kerja kritikus. Yang pertama kritik impersonistik, adalah kritik yang berupa pesan-pesan pribadi secara subjektif terhadap sebuah karya. Yang kedua ada kritik penghakiman, adalah kritik yang bekerja secara deduksi dengan berpegang teguh pada ukuran-ukuran tertentu. Yang ketiga ada kritik teknisi, yaitu kritik yang bertujuan menunjukkan kelemahan-kelemahan tertentu dari sebuah karya sastra. Selanjutnya ada prinsip-prinsip penulisan kritik. Yang pertama itu penulis harus secara terbuka mengungkapkan dari sisi mana ia menilai karya sastra tersebut. Yang kedua, penulis harus objektif dalam menilai suatu karya sastra tersebut. Dan yang ketiga, penulis harus menyertakan bukti dari teks yang dikritiknya. Jadi kita tidak boleh mengkritik suatu karya sastra tanpa mencantumkan bukti. Selanjutnya, Ibu akan membacakan cara penulisan kritik yang baik dan benar. Yang pertama itu dengan menentukan tema atau topik yang akan ditulis dan dikritik. Yang kedua, dengan mengumpulkan bahan-bahan referensi yang mendukung untuk kita melakukan kritik terhadap suatu karya sastra yang akan dikritik tersebut. Yang ketiga, dengan mengidentifikasi unsur-unsur yang mendukung dan kontra. Yang keempat, dengan memilih unsur-unsur yang dapat mendukung tema yang akan kalian pilih. Yang kelima, memulai untuk menulis kritik. Baik, itu materi dari Ibu. Sekarang Ibu akan memberikan tugas. Sebelum itu kita membentuk kelompok dulu ya. Selanjutnya kita akan membentuk kelompok. Siapa di sini yang suka membaca? Yang suka mendengarkan musik atau menonton video? Saya, Bu. Baik. Bagi kalian yang suka membaca, kalian menjadi satu kelompok ya. Dan yang suka mendengarkan musik jadi satu kelompok juga. Sebelum itu Ibu akan membagikan contoh dari kritik pada suatu karya sastra. Ini bisa dibagi ke kelompoknya dan teman-teman. Sudah? Nah, sebelum Ibu membagikan tugasnya, Ibu akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan tugas ini. Jadi untuk kelompok yang suka membaca itu disebut dengan kelompok gaya belajar visual. Oke? Dan bagi yang suka mendengarkan musik itu disebut dengan kelompok gaya belajar auditori. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugasnya. Bagi kelompok yang suka membaca atau kelompok belajar visual, Ibu akan memberikan contoh kutipan novel, lalu kalian membentuk kalimat kritik dari kutipan novel tersebut. Nah, untuk kelompok dengan gaya belajar auditori, kalian bisa menyiapkan handphone kalian masing-masing ya. Ya, Bu.
Setelah itu buka aplikasi YouTube. Lalu kalian cari atau ketik puisi Ibu karya Chairil Anwar. Nah, setelah itu kalian amati video tersebut, video puisi tersebut, lalu kalian menyusun kalimat kritik dari puisi tersebut. Oke, bisa dipahami? Bisa, Bu. Yang gaya belajar visual bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik, dari masing-masing kelompok bisa mencermati tugas yang Ibu berikan. Dan Ibu beri waktu 20 menit untuk berdiskusi. Setelah itu kalian maju ke kelompok untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Baik, Bu. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Nah, sekarang maju untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian ya. Yang pertama, untuk kelompok gaya belajar visual terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok gaya belajar visual akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama akan dibacakan oleh saya. Kritik dari kutipan novel Laskar Pelangi. Teks ini menggambarkan suasana yang sangat dramatis dan emosional di sebuah SD Muhammadiyah di Belitung, di mana para guru dan orang tua murid menghadapi situasi yang sangat genting. Guru-guru dan orang tua murid sangat khawatir karena sekolah ini berada di ambang tutup karena tidak mencapai target murid baru. Teks ini juga menampilkan perasaan pedih dan kecewa para murid yang ingin sekolah tapi tidak boleh karena kekurangan satu murid. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ibu. Namun, teks ini memiliki beberapa kelemahan. Pertama, teks ini terlalu panjang dan berbelit-belit, sehingga sulit dibaca dan dipahami. Kedua, teks ini terlalu fokus pada detail-detail yang tidak relevan, sehingga membuat teks menjadi terlalu berat dan tidak menarik. Ketiga, teks ini tidak memiliki struktur yang jelas, sehingga membuat teks menjadi terlalu bingung dan tidak mudah dipahami. Selanjutnya akan dibacakan oleh Heli. Jadi kesimpulannya, teks ini memiliki potensi yang besar dalam menggambarkan suasana yang dramatis dan emosional, tetapi perlu diolah lebih lanjut untuk membuat teks menjadi lebih ringkas, lebih jelas, dan lebih menarik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok gaya belajar visual yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Selanjutnya untuk kelompok gaya belajar auditori, silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok gaya belajar auditori ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Yang pertama akan dibacakan oleh saya. Kritik terhadap puisi Ibu karya Chairil Anwar. Puisi Ibu karya Chairil Anwar adalah salah satu karya puisi yang paling terkenal dan berharga dalam sastra Indonesia. Puisi ini memperlihatkan bagaimana perlakuan sang ibu kepadanya melalui berbagai situasi dan perasaan yang dialami. Dalam hal ini, kita akan membahas beberapa aspek yang terkait dengan puisi ini.
termasuk struktur, makna, dan kritik. Struktur dan makna. Puisi Ibu terdiri dari beberapa bagian yang berbeda, masing-masing menampilkan berbagai perasaan dan situasi yang dialami oleh penulis. Struktur ini sangat efektif dalam menunjukkan bagaimana seorang ibu membimbing dan mendidik anaknya. Setiap bagian puisi menampilkan berbagai perasaan yang dialami oleh penulis, seperti ditegur, dimarahi, diminta bantu, dan merajuk. Dalam setiap bagian, penulis juga menampilkan bagaimana ibu memberikan nasihat dan bimbingan yang sesuai dengan perasaan dan situasi yang dialami. Berikutnya akan dibacakan oleh Dinda. Makna puisi ini sangat dalam dan berharga. Puisi ini menunjukkan bagaimana seorang ibu memiliki cara tersendiri untuk membimbing dan mendidik anaknya. Ibu tidak hanya memberikan nasihat dan bimbingan, tapi juga memberikan kasih sayang dan dukungan yang kuat. Puisi ini juga menunjukkan bagaimana seorang ibu dapat membantu anaknya dalam berbagai situasi, termasuk ketika anaknya merajuk, melawan, atau menangis. Kritik. Dalam situasi ini, Chairil Anwar menggunakan bahasa yang sangat simpel dan bebas dari aturan-aturan. Puisi ini tidak terkait oleh aturan-aturan puisi sehingga membuat puisi ini sangat menarik dan mudah dipahami. Namun, beberapa kata dalam puisi ini mungkin tidak dapat dipahami oleh pembaca seperti remaja. Meski demikian, puisi ini tetap sangat menarik dan berharga. Jadi kesimpulan dari puisi Ibu karya Chairil Anwar adalah salah satu karya puisi yang paling terkenal dan berharga dalam sastra Indonesia. Puisi ini memperhatikan bagaimana perlakuan sang ibu kepadanya melalui berbagai situasi dan perasaan yang dialami. Struktur puisi ini sangat efektif dalam menunjukkan bagaimana seorang ibu membimbing dan mendidik anaknya. Dan makna puisi ini sangat dalam dan berharga. Dalam kritik puisi ini menggunakan bahasa yang sangat simpel dan bebas dari aturan-aturan sehingga membuat puisi ini sangat menarik dan mudah dipahami. Puisi ini tetap sangat berharga dan akan terus diingat oleh generasi mendatang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kita duduk kembali. Baik, terima kasih untuk semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nah, saya sekarang akan mengevaluasi kembali dari pembelajaran kita hari ini. Jadi tadi kritik itu apa? Ada yang bisa menjawab tidak? Bu, Ya, silakan kan. analisis dari karya sastra dengan mempertimbangkan baik atau buruknya karya sastra tersebut. Benar sekali. Jadi kalian sudah paham kan apa itu kritik, bagaimana cara menyusun kritik, dan ciri-ciri serta struktur dari kritik tersebut. Sudah paham atau belum? Sudah. Nah, jadi setelah kalian tadi menilai karya sastra yang ibu berikan, apakah ada kesulitan atau tidak? Tidak. Baik, jadi semuanya sudah paham kan? Sudah. Baiklah, kita sudah di penghujung pertemuan pada hari ini. Dan sebelum saya mengakhiri, mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih bingung dengan materi pada hari ini? Tidak. Baiklah, sebelum itu beri tepuk tangan untuk kalian semua yang sudah sangat luar biasa, sangat aktif dan kolaboratif pada pertemuan kali ini. Nah, sebelum menutup pertemuan pada hari ini, marilah kita akhiri dengan doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Guru siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illa alladziina
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Baiklah, saya akhiri pertemuan pada hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam